Fanbase masing-masing. Dari Sobat Onyx, dari Big Troopers, ini udah terasa banget positif vibes-nya di banyak caster juga, dan semoga tersampaikan kepada teman-teman di rumah yang lagi nonton. Oke, dan bahkan kita sudah melihat belum ada terjadinya gangguan kembali ya, di mana Kio ya ternyata udah ngecek terlebih dahulu karena para pembangknya. Tadi sepertinya udah informasi disampaikan bahwa tidak ada siapa-siapa di sana. Oke, dan aku suka dari Bikitan Alpha adalah bahwa mereka membawa Purify untuk gold lane bersama dengan mid lane mereka. Dua sisi yang sangat-sangat... Dan lihat ditarik lagi. Dan satu retribution, satu wondernya berhasil untuk di-secure lagi untuk saya. Buset dah, Buts. Udah langsung di situ ya, Buts ya? Jauh ya? Aku lupakan lane aku terlebih dahulu. Aku akan join bersama dengan rekan-rekanku. Iya. Itulah yang dia lakukan barusan. Dimana untuk pemain Onyx Ria. Coba lihat, ada satu player tadi berhasil ditarik Ki. Tapi Moreno mulai memberikan damage balasan pula. Dan kita lihat juga Marty balik lagi dengan range yang nggak begitu jauh ya dari Retail sendiri. Cukup sulit sepertinya untuk berhadapan dengan cewek karena dia juga punya satu solo pet juga, dan bahkan mencoba untuk mencicil lagi, dan Marty dipaksa untuk bermain di depan satu outer turret yang masih berdiri aja, dan Keyboy di depan sana masih bisa mundur dengan adanya sebuah perfect match. Yes, dan itu dia tadi. Untuk team fight yang terjadi ya, itu cuma tarik ulur dan memancing penggunaan dari retribution. Dimana ceweknya agak sedikit mundur juga, tapi di bawah ada sebuah pertempuran yang terjadi. Blacksus dikeluarkan, Moreno berhasil ditangkap pada first blood-nya, langsung diamankan pula oleh Kairi, dan juga dengan kelata yang dikeluarkan Sorizo berjuang seorang diri, tapi malah langsung ditendang juga dengan keadaan yang begitu menyakitkan. Tepat masuk ke dalam outer turret, dibanting lagi dengan Fataling. Masing-masing pemain dari Beacon Alpha mendapatkan gilirannya. Wow, talent prediction by Axe kita intip dulu. Di sini 4 untuk Onyx dan 2 untuk Begatron. Tapi peperangan yang terjadi di bawah, mereka memanfaatkan sumber daya skillnya dengan luar biasa. Gak ada yang wasting sama sekali. Dan juga tadi ada solo kill yang tercipta dari Marky di arah top lane terhadap cewek. Kecil, tapi gak apa-apa. Masalahnya itu yang emang dia butuhkan nih. Dia sangat-sangat butuh untuk bisa mendongkrak langsung perolehan gold yang dia punya. Dengan ada 2 weakness di dalam tubuhnya, Fataling siap untuk langsung membanting. 19 pun tadi tepat waktu juga berada di area tersebut, tapi Keyboy-nya pergi pula mundur ke bagian belakang karena gak banyak lagi darah yang dia milikin. Tidak ada satupun player yang berhasil dihancurkan. Yes, dan itu ya tadi Fatalingnya kena 2 orang, tapi memang belum ada follow up damage berlebih lagi. Tapi udah ada pertemuan juga nih. Dan halo guys, sebelum mabar wipe out dulu nih. Udah ketemu Max sama Kairi. Halo guys, tadi makanya langsung pakai head and shoulders nih dua-duanya. Ini boleh-boleh sih Kairi langsung aja masuk dari bagian belakang tubuh Ki. Hanya saja tidak mau memfollow up, tidak mau dilanjutkan. Wow, bahkan lihat Marky ratingannya dapat loh sampai rontok loh. Ini Jadi kemenangannya pastinya untuk Bikitan Alpha di gold lane-nya, dan sekarang Marky dia udah mulai bisa dapetin item karena sebagai retail ini sangat-sangat item dependent. Dengan 3 item mungkin baru bisa lebih maksimal lagi. Electro Flash untuk emblem lagi lanjutan karena tidak ada sisi yang benar-benar bisa membanting mereka kecuali nantinya ada Kel Artar yang digunakan tepat waktu pula. Oke, dan ini bahaya banget sih. Ini bakal bisa jadi efek snowball untuk Markinya sendiri yang dihadapan dengan Onyx Esports, dan ini akan menjadi angin seger sih untuk Bigatron Alpha untuk bisa mengamankan game yang kedua, karena lihat dominasi di early game ya udah mulai terasa banget. Dimana Tarto yang kedua ini adalah makanannya Max sehari-hari ya di kura-kura, akan menjadi satu kontes, mengingat 4 player dari Onyx Esports juga udah terlihat masuk ke area start pit ya. Buset, Koevi crossbow-nya udah mulai berasa tuh, terlihat ada satu stun yang memang masuk charge dikeluarkan, dan mereka harusnya bisa mendapatkan turtle ini loh gratis. Ini Markinya juga migrasi ya dari atas menuju ke arah turtle pit-nya hanya untuk mencoba untuk memukul mundur, tapi Dominant Blast udah gak ada lagi untuk Ki, dan bahkan bakal coba untuk dipaksakan. Outer turret di arah tengah dihancurkan oleh Bigatron Alpha, dan sepertinya juga masih bisa dihancurkan tanpa adanya aksi defense dari Onyx Esports. Oke. Wow. Onyx. Teman-teman ya, gas. tuh, Yuzong tuh. Ya. Tuh lihat skin-skin barunya, ampun. Bismillah skin collector. Aduh. Jajan lagi. Jajan lagi. Ini, tapi kita lihat juga nih item yang sudah dijajankan oleh mereka. Yap. Ya, ada rapid boots di Keyboy dan juga bakal mengarah ke dominance eye sih. Jadi ya maupun speed yang bakal sedikit bertambah, belum lagi dari rapid boots ini udah agak sedikit dikejar, jadi lebih cepat dikit lah ya. Sedangkan dari Esmeralda-nya seperti biasa Enchant Talisman akan menuju ke Oracle sebentar lagi. Ini bakal dulu loh. Menit segini, poin kill 2, ya. kill 3, tapi objektif dapat. Walaupun untuk beberapa waktu ke belakang juga
Dua player ini berhasil mendapatkan satu objektif utama lagi loh di area outer turret bottom lane. Ya, itu kalau memang dipaksakan oleh Boots, dia bisa tumbang juga di sana. Ya, Dipasrahkan saja ya, Betul. dibanding dipaksakan, lebih baik dipasrahkan saja. Tapi kita melihat juga di mana ini akan menjadi makanan lagi sih untuk Max ini kurang-kurang saus tiram. Tapi Kairi sepertinya nggak bakal merelakan begitu saja walaupun ditahan dengan adanya sebuah Falling Star Moon. buset, ini Kairi benar-benar pejuang banget ya. Dia tetap ingin maju ke bagian depan, berusaha untuk bisa langsung mendapatkan pelakaran tersebut walaupun masih gagal, masih belum sempat sedikit lagi tadi. Iya, dari Onyx Esports ya, dari komposisi hero mereka ini adalah hero-hero momentum. Ada beberapa hero momentum dan di saat momentum lapar pun menyerang kalian nih teman-teman ya. Sabar. Lapar banget ya kayaknya. Nah Banget. ini. Wow. Atlas dimakan. Atlas apa? Atlasnya langsung kenyang karena pesan makanan di GrabFood. Buset. Karena diskon dia langsung mukbang dia. Habis dikeroyok nih. Iya. Habis dikeroyok. Tuh lihat coba tuh diskon sampai dengan 90%. Nikmat mana lagi yang akan kalian dustai, jadi langsung saja ada QR code, kalian gas. Betul, di QR code-nya ada di sebelah Sorizo nih. Langsung aja di-scan sekarang juga. Ya, langsung ya teman-teman ya. Apalagi Udahlah. malam minggu udah di rumah aja lah, usah mana-mana lah. Pesen makan, nonton MPL. Kalau lapar ingat GrabFood. Betul. Nah, kalau lapar ingat Om Wawa selalu menyediakan QR code-nya. Waduh, itu bukan saja di QR code bentar lagi, tapi dapat dealt by Axmarki di top damager, disusul oleh Sorizo. Jadi gold dan juga di XP-nya ini masih menang. Waduh, Numeon Blast ya. Oke, namun terlihat ada lagi satu inner turret berhasil dihancurkan. Semakin banyak objektif yang dimiliki oleh pemain Pigeton apa. Bahkan di menit segini poin killnya nahan. Mereka owning loh. Tapi mereka nahan banget. Iya. Mereka fokus objektif aja udah. Ya, dan mereka memotong pelan dan pasti ini mengikis teritori dari Onyx Esports, di mana mereka nggak bisa keluar dari Onyx, sedangkan Bigoton Alpha semakin luas pergerakan mereka karena ya mereka bisa bersembunyi dalam rumput milik dari Onyx, mereka bisa ngagetin juga dan objektifnya ini bisa diamankan oleh Bigoton Alpha karena dari Kinya sendiri, kalau memang Kinya nggak terlihat, Demon Blast di posisi yang tidak terduga ini bakal membahayakan Onyx Esports. Waduh, Marki. Berhasilkah Marki ditangkap dan sepertinya masih gagal. Namun di bagian belakang coba lihat Kairi memaksa keadaan, namun dirinya masuk ke dalam jauh banget. Area pertahanan dari Bigoton apa dimasuki dengan sendirian seperti itu. Bukanlah hal yang baik untuk Kairi. Karena masih ada Purify juga. Marki bisa menahan dari jurang kematian dengan Purify tersebut dan bahkan dive yang terlalu dalam. 3 member hilang dari Onyx Esports dan ini membuat dari Lord yang pertama terbuka dengan sangat sangat lebar dan tanpa adanya kontes sama sekali bisa disecure untuk Bigetron Alpha. Ya, terlalu terfokus ya. Iya. Di satu hero saja dan all in, sementara ada Purify yang dibawakan oleh Marki karena ya itu dia kegunaan dari Purify pastinya. Tapi Om, ini kita bakal intip dari start replaynya dulu. Ya itu. Begitu semuanya all in ke sana, udah dia Purify di belakang dan itu sudah unggul sebenarnya. Kenapa? Karena tim fightnya terjadi di dalam base dan dalam turretnya. Ada turret di sana yang memberikan efek damage tambahan. Dan kayak kalau fatalingnya juga kayak belum ada follow up yang instant kill gitu gak sih Om? Kayak kurang burst gitu. Masih belum jadi juga Iya, ya. masih belum damage yang kayak instant ke Fatali misalkan di combo sama Feeder Ice Strike itu kan bisa Betul. langsung combo wombo banget gitu. Iya. Sedangkan ini dari tadi aku lihat dari Fatalinya kena beberapa orang tapi belum ada follow up damage yang Kombonya wajib datang itu dari Karinanya. Karinanya. Betul, dari Ntar Karin. Karina tadi fokusnya di retail. Iya. Di belakang kalaupun terbanting, siapa follow up damage-nya? Hah. Mereka mau berapa lama di dalam outer turret tersebut? Agro turret-nya kan juga ngasih damage terus kan? Ya. Masih damage terus-terusan. Ini terdengar lagi suara dukungan dari para Sonic untuk memberikan semangat kepada Onyx Esports. Sementara dari Big Troopers pun gak kalah serunya. Di bagian atas Numeon Blast dikeluarkan akankah mengenai langsung ke arah beberapa lane. Tapi tidak, itu hanya dilakukan untuk bisa mengusir pemain Onyx agar lebih menjauh dari base turretnya. Yeay, masih bisa mempertahankan 3 base turret yang dimiliki oleh Onyx Esports. Walaupun ini yang di arah atas sedikit lagi itu bisa dicolek juga hancur. Tapi dan Kairi yang udah kecicil juga damage-nya, HP-nya juga udah gak begitu banyak lagi, dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Dan bahkan kita bisa bilang dari Bigetron Alpha turretnya gak ada yang kesentuh sama sekali. Oke, dari Max juga dengan linknya dia ya, di mana win rate ini cukup bagus, 60% win rate. Ya, dari Bigetron Alpha mereka bisa pakai strat yang berbeda, mereka bisa melakukan split push. Mereka juga punya hero-hero seperti Marki yang sudah jadi itemnya. Ya, ini yang bahaya sebenarnya. Ada e-retail, unggul level, unggul item. Dan dengan
unggul item seperti ini, defense item lebih dibutuhkan oleh Onyx Esports. Jadi untuk tambahan burst damage kayak yang kalian bilang tadi, tidak ada follow up dari balik. Dari JW sendiri dengan penggunaan one-one-nya belum terlihat ya sejauh ini bagaimana impact-nya di dalam tiap pertempuran gitu. Walaupun damage-nya ada tapi kan butuh waktu dulu Iya. untuk bisa membuka weakness point-nya, crossbow of tank-nya. Dan itu pun bisa dibalas karena kayak dengan momentum yang berbeda, entah itu WON, entah itu Winter, dan apalah arti dari crossbow of tank gitu. Apalagi Iya. kalau misalkan kita bilang juga dari Karina sebagai hero melee, dia nabrak kena charge dari Lolita juga dia cukup kewalahan gitu loh. Bisa terhambat tapi balik lagi dari itemization yang sudah terbentuk nih Om. Oke, dengan full damage item, pastinya untuk Marky sendiri dengan satu yang sekiranya akan mengarah ke Wind of Nature. Dan ada defense item untuk si Esmeralda-nya. Jadi Esmeralda bakal menjadi penjaga bersama dengan Lolita. Dari misalnya sisi dari Onyx Esports, mereka harus bisa punya burst damage. Dan dari itemnya seperti ini, Karina ini sebenarnya nggak bisa nge-burst karena dia item defense. Bukan item attack seperti yang kita bayangkan bisa nge-burst. Dari one-one-nya juga ini butuh waktu untuk menumbangkan hero-hero dari Bigetron Alpha. Dan sisanya hanya akan mengandalkan dari damage Drian yang dia belum punya item damage-nya sama sekali. Jadi memang ya intinya adalah Onyx Esports sekarang mereka lagi nge-defense sih. Mereka nggak bisa untuk melakukan team fight karena secara damage mereka sedang kalah. Yap, kalah jauh banget loh. Perbedaan dari sisi networknya juga ini udah sangat-sangat melambangkan sekali. Ada beberapa item yang tersebut. Tapi coba lihat, Sorizo-nya mulai lompat ke bagian depan ke altar dikeluarkan. Nume 16 juga tadi seperti ada langsung mengenai ke arah beberapa player. Namun mereka semua dengan ke altar yang sudah keluar. Apakah mereka akan tetap ingin maju ke bagian depan? Karena belum ada Puriway berani membawa, tapi Moreno sudah membawa masuk. Max yang berhasil langsung diamankan. Sementara untuk Marky dari bagian belakang terus memberikan damage yang begitu optimal di mana Karina kali ini gak kuat lagi berapa aja damage dikeluar ke Marky. Ditendang dengan satu well the dragon yang hanya saja boost seorang diri berusaha untuk kabur dari tersebut tapi masih berhasil. Dengan begitu banyaknya damage yang dihasilkan oleh pemain di Victor Alpha gak bakal bisa berlama-lama Onyx di dalam pertempuran tersebut. 1 versus 3 dan positioning Marky sih. Wow. Marky dijagain sama dinding-dinding dari Land of Dawn. Kayak benteng-benteng Dia ngehit dari samping bukan dari belakang. Ya, dan untuk sementara waktu memang dari Onyx Esports mereka hanya mengandalkan durabilitas dari tim fight ya. Jadi dengan item defense mereka, dengan adanya altar, mereka bisa pick off 1, ini mereka masih unggul. Tapi tadi mereka harus hilang 3 dan juga damage dari Bigetron Alpha ini terlalu besar. Jadi wajib memang untuk Onyx Esports agak sedikit lebih sabar. Oke. Tadi nominan blast juga dibuka ya. Itulah tadi yang Untuk kita menahan. menjadi timbul pertanyaan. Ke altarnya udah dikeluarkan. Iya. Mereka nggak berhasil untuk pick up satu pun. Plus belum ada spell yang memang keluar. Iya. Ternyata mereka balik badan, mereka konsel, mereka gas lagi. Dimana di situ momentum dari spellnya bisa dikeluarkan semua dan inilah yang terjadi gitu. Ya, dan dari sisi players gold by OBS Gold juga ini Marky Max Sorizo. 3 pemain dari Bigetron Alpha sudah berada di top goal. Berarti itemnya kan udah unggul jelas. Yep. Dan kalau kita bicara soal gap levelnya ini udah jelas terlihat justru pada item ada gap level yang terjadi. Wow. Ini dominasi lagi-lagi dan kita udah lihat juga di mana Lord yang pertama yang kedua ya. Ya Lord yang kedua sekarang udah muncul juga di arah atas tapi konsil udah mulai terlihat dan Marky bakal coba untuk memfokuskan kepada Keyboy dan Keyboy juga nggak bisa lagi untuk bertahan terlalu lama. Base turretnya berhasil untuk dirontokin di tangan Max. Oke, Lordnya masuk tapi mereka masih stay berada di luar dari area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports. Members yang gak kenakan siapapun ke altar dikeluarkan pula. Gak banyak lagi darah yang mereka miliki karena untuk kali ini dengan adanya satu tempo sobek di bagian atas dan juga boots yang gak kuat lagi damage yang bahkan Atlas dengan setebal itu ke altar tadi dari dikeluarkan. Plus sekarang Faramis menjadi korban selanjutnya sebelum Bigetron Alpha bisa mendapatkan kemenangan.